Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadis dan asar dinamakan hadis kalau dinisbatkan kepada Rasulullah. Bisa berupa ucapan Nabi, dikenal dengan hadis qauli. Bisa cerita sahabat terhadap unggah-ungguh Nabi, dikenal dengan hadis fi'li. Atau takrirnya Rasul terhadap perilaku sahabat. Sebab sahabat itu kalau berbuat sesuatu dan perbuatannya itu keliru, Rasul wajib mengingatkan. Tarkul bayan an waqtil haja la yajuz. Rasul meninggalkan penjelasan saat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh sahabat, tidak boleh. Sehingga kalau Rasul diam, berarti itu takrirnya Rasul, pengiyaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis itu ada namanya hadis qauli, ada namanya hadis fi'li, dan ada namanya hadis takriri. Kalau asar itu dinisbatkan kepada sahabat. Tentu hanya dua, bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan. Ucapan sahabat bla 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 karena dinisbatkan kepada sahabat, bukan hadis tetapi asar. Atau generasi tabi'in cerita perilaku sahabat, itu namanya asar karena dinisbatkan kepada sahabat. Tidak ada asar takriri, tidak ada. Karena tidak ada kewajiban untuk mentakrir yang namanya entah amal keburukan, kejahatan. Memang anjurannya harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi itu dalam batas kemampuan masing-masing. Saya termasuk orang kalau melihat kemungkaran belum berani mengingatkan. Tetangga saya minum minuman belum berani saya ingatkan. Maka kalau saya Nabi, saya diem, berarti boleh minum. Pernah saya coba sekali ingatkan, jawabannya tidak terima kasih, dilempar botol lagi. Itu ceritanya. Padahal kita ingin baik. Nah, kalau hadis sepakat, semuanya sepakat umat Islam bisa dijadikan sumber hukum asal hadisnya betul-betul makbul, bisa diterima. Entah derajatnya sahih lidatihi atau sahih li ghairihi atau hasan lidatihi atau hasan li ghairihi, masuk kategori hadis makbul.
Hadis makbul itu hadis yang bisa diterima. Tentang asar, nah ini mohon maaf, kalau Muhammadiyah tidak mau menggunakan apa? Asar. Bagi Muhammadiyah itu sumber hukum hanya wahyu. Wahyu itu Quran dan hadis. Ini berbeda dengan teman salafi. Masih ada toleran menggunakan apa? Asar. Atas dasar pemikiran sahabat itu orang yang paling dekat dengan Rasul. Sahabat itu orang yang paling paham terhadap tuntunan Rasul. Sahabat itu adalah kurun yang terbaik dan macam-macam alasannya. Nah, ini namanya manhaj atau pola fikir. Saya mengistilahkan kacamata. Maka nanti kalau diskusi antara Muhammadiyah dengan Salafi, karena kacamatanya beda gitu, maka jangan kaget. Nanti kesimpulannya bisa apa? Beda, itu ceritanya. Indah kalau kita ketemu itu yang dibicarakan manhajnya dulu gitu. Nah, selagi manhajnya tidak sama, pasti nanti kesimpulannya juga tidak sama. Saya ingin tayangkan, saya tidak kelihatan di situ. Ada ungkapan, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Saya carikan teksnya. Man kana lahu sa'an, yang punya ilmu makrifat tahu apa yang saya tulis itu tahu. Yang belum tahu ilmunya belum makrifat ono maneh. Man kana lahu sa'atun nah, saya ambil buku yang terkenal dari Bulughul Maram misalnya. Yang benar itu bukan Bulughul Maram, Bulughul Muram. Nah, gitu. Aroma yurimu muram. Klik. Oke. Klik. Nah, ketemu. Saya copy dulu biar bisa diperbesar di WA. Ya. Nah, ibu-ibu sudah bisa melihat? Belum. Kita besarkan kalau gitu. Ya, kita besarkan sebanyak. Ini tertulis 20, kita jadikan 40. Kita jadikan 48. Nah, sudah kelihatan? Nah, alhamdulillah. Iya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah. Berarti hadis qauli. Man, barang siapa kana adalah lahu bagi man sa'atun, kelonggaran, kekayaan, kemampuan, walam yudahi, tapi dia tidak mau menyembelih kurban udhiyah, bukan hadiu, udhiyah. Fala, maka jangan
yaqrabanna. Fi'il mudhari ada nun takkid. Jangan sekali-kali mendekati. Wah, begitu. Ada takkidnya. Musholana, tempat sholat kami. Itu katanya qala Rasul. Berarti hadis atau asar? Hadis. Tapi hasil penelitian qala Rasul itu sisipan, tidak benar. Berarti ini bukan hadis tetapi apa? Asar. Ucapan ini bukan ucapan Nabi tetapi ucapan Abu Hurairah. Sehingga Ibnu Hajar di dalam bukunya Bulughul Maram, nah itu yang benar. Nanti S3 lain lagi, Bulughul Maram, nah gitu. Nomor 1362 mengatakan hadis ini rawahu Ahmad, dikeluarkan oleh Ahmad, wa Ibnu Majah, dikeluarkan Ibnu Majah, wa shahhahul Hakim, dinilai sahih oleh Hakim. Biasa Hakim ini dikit-dikit sahih, dikit-dikit sahih. Kata ulama ini kecerobohan katanya. Sampai ada hadis palsu dinilai sahih. Sehingga ada yang komentar, saya berharap bukunya Hakim ini tidak keluar di dunia gitu. Membingungkan. Lakin akan tetapi ini ungkapan Ibnu Hajar, sang Amirul Mukminin fil hadis, profesornya dalam ilmu hadis, peringkat tertinggi. Nanti bawahnya Masya Allah hafid, bawahnya muhadis, bawahnya tolibul hadis, bawahnya muridul hadis. Nah, saya masih level murid, belum guru. Lakin akan tetapi kata Ibnu Hajar, rajahal a'imma ghairuhu, selain Hakim mentarjih waqfahu. Hadis ini mauquf. Mauquf itu bukan dinisbatkan kepada Nabi tetapi dinisbatkan kepada sahabat. Kalau begitu ini bukan hadis tetapi asar. Itu ceritanya begitu. Nah, karena beda kacamata, Muhammadiyah tidak mau menggunakan asar. Tapi bagi teman Salafi, asar itu sudah jaminan mutu, apalagi sanadnya bagus. Jadi sampai Abu Hurairah itu sudah benar gitu. Yang bermasalah ketika Abu Hurairah mengatakan dari Nabi, bukan Abu Hurairahnya yang keliru gitu. Perawi yang menambahkan katanya dari Nabi, itu namanya mudroj, tersisipi gitu. Bisa dalam sanad, bisa dalam mata. Diskusi yang enggak ketemu, wong kacamatanya beda gitu. Itu ceritanya. Kenapa? Banyak asar yang bermasalah gitu. Namanya memahami. Memahami itu bisa benar, bisa salah. Rasul punya 2 siwak gosok gigi. Yang satu bengkok, yang 2 lurus. Dari 2 ini yang salah satu diminta sahabat.
Dan Rasul itu kalau punya diminta selalu diberikan, gitu. Lah kok yang diberikan itu bukan yang bengkok, tetapi yang lurus. Sahabat cerita, ini namanya asar. Oh, Rasul suka barang bengkok. Dianalisa oleh ulama, pemahaman ini perlu ditinjau kembali. Bukan Rasul suka barang bengkok, tapi Rasul itu kalau ingin memberi yang terbaik yang diberikan, gitu. Sampai punya 2 mobil, satu Mercy, yang satu katakanlah ya Kijang lah, gitu. Saya minta kira-kira yang sampean berikan yang Mercy atau yang Kijang? Kedua-duanya enggak. Itu ceritanya Rasul. Jadi mempersepsikan Rasul itu ada nilai historisitas. Karena itu bukan jaminan kebenaran. Bukan berarti selamanya salah. Bisa benar, wong sahabat itu jujur, amanat, tapi merespon sering terjadi reduksi, bahkan bisa terjadi kekeliruan. Waktu haji wada, ketika kita sedang wukuf bersama Rasul, Rasul wukufnya di atas ba'ir, di atas unta. Teringat kita, dulu sebelum diajak haji wada, tanggal 9 ini kita biasa puasa, diajari puasa. Bahkan diceritakan oleh salah seorang istrinya Rasul, dikenal dengan saum tasik. Kalau diterjemahkan puasa hari yang ke-9. Karena hari yang ke-10 kita berhari raya Idul Adha. Itu tahun 2 Hijrah kita sudah menikmatinya, 3 Hijrah menikmatinya. Tanggal 9 puasa, tanggal 10 apa? Hari raya. Sampai tahun 9 Hijrah kita diajak haji wada. Ketika Rasul sedang wukuf, kedua kalangan sahabat kelompok mengatakan Rasul sedang puasa, tapi kelompok yang kedua ini enggak, Rasul sedang tidak puasa. Ini namanya merespon perilaku Nabi. Itu ceritanya. Dan setiap sahabat kan orang kredibel, orang yakin kita amanat. Sekali lagi merespon, yang satu berpuasa, yang satu tidak. Kira-kira kedua-duanya benar apa enggak? Kira-kira enggak mungkin, gitu loh. Kalau enggak kelompok A yang benar, ya kelompok B. Itu ceritanya. Yang kelompok A punya pemikiran. Rasul itu kan sudah biasa istiqomah. Menjalankan sesuatu itu dilakukan secara apa? Istiqomah. Maka mulai tahun 2 Hijrah, tanggal 9 puasa, tanggal 10 hari raya, itu sudah istiqomah. Tapi kelompok yang mengatakan tak delok-delok kok semeringai kayak nggak poso, itu namanya historisitas. Akhirnya apa? Maimunah, istrinya Rasul itu testimoni, ayo mana Umi Habibah, tolong ya buatkan susu, kemudian hidangkan kepada Rasul ketika wukuf di atas untanya itu.
Ini namanya testimoni. Begitu dibuatkan minum, dihidangkan kepada Rasul, ternyata diminum enggak oleh Rasul? Diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum oleh Rasul. Kok enggak putih ya? Iya. Biasanya susu itu putih. Nah, dengan testimoni begitu itu, yang benar Rasulullah berpuasa atau tidak? Tidak, itu loh Pak. Kalau gitu yang bilang puasa benar atau salah? Salah. Itu namanya merespon, karena tidak ada kepastian, tidak bisa dijadikan sumber hukum. Gitu loh. Bagaimanapun sumber hukum itu hanya wahyu, wujudnya Quran dan hadis. Itu ceritanya. Kenapa kok sering tidak ketemu? Karena kacamatanya beda gitu. Muhammadiyah dengan NU diskusi bisa beda enggak? Banyak beda ya. Kenapa? Kacamatanya beda. Muhammadiyah itu hadisnya harus makbul. Nah, teman NU doib gak apa-apa, yang penting hadis ngono ya Bang. Jadi karena kacamatanya beda, pasti nanti kesimpulannya juga beda. Itu nikmatnya orang punya banyak ilmu gitu. Sehingga tidak mengklaim pendapatnya sendiri yang paling benar. Harus pandai menghargai pendapat orang lain. Mestinya kan mendoakan gitu. Kalau lu keliru, gue yang benar, lu tetap dapat 1, gue dapat 2. Kalau lu yang benar, gue yang keliru, lu dapat 2, gue tetap dapat 1. Sama-sama masuk surga. Jangan ditanya terus yang benar mana gitu. Kalau ada yang bilang gitu, saya jawab wallahu a'lam. Berakar dari pola pikir yang berbeda. Maka tugas saya itu kalau ketemu para tokoh, ayo kita benahi manhajnya, gitu loh Pak. Kalau kacamatanya sama, mudah-mudahan ke depan diskusinya bisa ketemu. Itu enak begitu itu. Saya merasa benar, boleh berangkat dari perasaan benar diamalkan walaupun keliru. Boleh, tapi merasa paling benar tidak boleh. Apalagi sampai menyalahkan orang lain. Kapan ya fatwa itu kayak Abu Bakar lah. In kana shawab fa minallah. Kalau fatwa saya ini nanti benar, itu murni karunia dari Allah. Wa in kana al-khata fa min nafsi. Kalau pada akhirnya fatwa saya keliru, itu karena dari saya sendiri, keterbatasan saya. Maka kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesombongan intelektual? Tidak ada gitu. Ulama berikutnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengeluarkan fatwa diakhiri wallahu a'lam. Begitu. Sehingga jamaah itu tidak mengkultuskan apa yang dikatakan mesti dianggap benar. Sekarang enggak. Ya Allah, enggak nulis buku, enggak mengeluarkan fatwa kayak fatwanya yang paling benar.
Nah, kita tetap dibimbing oleh Rasul untuk berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Kadang-kadang sesuatu itu kita sudah anggap benar, dilala keliru. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu memang benar adanya. Kalau memang sudah begitu, beri kami rezeki, beri kami kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran itulah. Sudah tahu kebenaran, masih belum diberi kemampuan mengikuti. Kenapa? Wah, kalau saya mengikuti fatwa itu, di blacklist saya sudah nggak bisa ngisi lagi di sana sini, ngomong ini. Ya Allah, ada enggak yang seperti itu, Pak? Ada. Teman saya itu sampai curhat, sak janjane sing bener kaya ngono iku aku gak iso. Itu ceritanya. Saya dulu punya teman gontor, bapaknya itu menjadi imam utama lah. Nah, itu anaknya sering datang ke rumah. Kalau ada buku saya dipinjem tapi nggak dibalik itu biasa gitu. Akhirnya ketemu saya dengan orang tuanya gitu. Memang ya apa itu salat tarawih ya 11 gitu. Tapi aku gak iso. Iya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita tahu punya kebenaran, belum tentu kita bisa menjalani. Apalagi kalau saya jadi hakim. Waduh, saya ngerti yang benar si A, tapi gak ngerti apa-apa. Lah iki ngerti segalanya. Itu terjadi, Pak. Makanya paling banyak hakim itu tempatnya di mana? Neraka. Demi untuk tidak jadi hakim, Abu Nuwas, itu dikenal di Indonesia Abu Nawas ya, Pak. Semestinya namanya Abu Nuwas. Ditunjuk oleh Khalifah Harun al-Rasyid sebagai hakim. Tahu, wah, daripada kok mlebu neraka aku, nah, mendingan berbuat pula kayak orang gila gitu. Ya apa carane SK gak didokno gitu. Pura-pura jadi gila. Kalau gila SK gak jadi turun. Nah, kapan ya ada hakim yang kayak gini gitu. Yang namanya Harun al-Rasyid gak kalah pinter, paling deh yuk pura-pura, panggil dia, dipanggil betul oleh Raja Harun al-Rasyid. Iya, tiba ketok gendeng wong iki. Sejak kapan dia gendeng? Pilih, SK saya turunkan atau kamu saya cambuk. Dia milih dicambuk. Loh, heran gitu. Lebih baik dicambuk daripada jadi apa? Hakim gitu. Ayo cambuk dia 100 kali. Mendingan gitu, aman. Daripada nanti jadi hakim susah masuk surga. Bayangkan, hakim itu 3 tipe. Yang 2 masuk surga, yang 1 masuk yang 2 masuk neraka, yang 1 baru masuk surga. Nah, yang masuk neraka itu memberikan vonis
tanpa keilmuan wis tak karepe dhewe. Nah yang kedua, tahu kebenaran tapi tidak memvonis kebenaran gitu. Ada seperti itu, kayaknya banyak gitu. Kayaknya gitu. Karena saya belum pernah pengalaman jadi hakim gitu. Nah yang masuk surga ini tahu kebenaran dan menegakkan kebenaran itu. Kulil haqqa walau kana resiko saya dipecat itu nanti. Siap demi menegakkan apa? Kebenaran. Ada yang seperti ini? Insya Allah banyak. Itu yang nanti masuk surga. Itu. Tapi yang lebih banyak bukan yang seperti itu. Itu ceritanya. Cambuk 100 kali, tidak apa-apa. Keluar, teler gitu. Dicegat oleh satpam dari raja. Dapat hadiah dong. Gitu. 50-50 dong. Lo iya. Mau kamu? Mau? Ambil cambuk. Dicambuk 50 kali. Kan dia dapat cambukan 100 kali. Minta separuh. Dikasih 50 kali. Cerdas tak? Cerdas. Satpamnya lari ke khalifah, lapor kepada khalifah. Ada apa? Saya dicambuk oleh Abu Nuwas. Kenapa? Gara-gara saya minta separuh hadiah dari panjenengan. Dicambuk berapa kali? 50 kali. Berarti tegas, jelas ini. Panggil Abu Nuwas. Berarti dia cerdas dia. Dapat hadiah 100, diminta separuh, dikasih apa? 50. SK turun. Abu Nuwas. Cerita apa yang tidak lucu itu? Masa sekian bisa dibagi tapi habis. Nalar kita nggak bisa nerima gitu. Itu di YouTube itu macam-macam. Bagaimana dia ketika dibunuh dengan cari gantung, gagal lagi khalifah. Masya Allah, cerdas Abu Nuwas itu. Di sini kayak siapa kira-kira? Iya, itu ceritanya begitu. Berat untuk menegakkan kebenaran. Tuh gambarannya. Jadi sekali lagi, ini problem manhaj, problem pola fikir. Karena problem manhaj pola fikir kacamata, maka bisa sama, bisa beda. Nah, dengan paparan seperti ini, panjenengan yang punya kacamata silakan, tapi jangan mengklaim hasilnya yang paling apa? Benar. Yang punya kacamata B silakan. Merasa benar dengan kacamatanya boleh. Merasa paling benar itu yang tidak boleh. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan komentar, monggo. Nggih. Jadi masalah asam itu kalau masalah sebagai dasar itu dasarnya dari hadis kepada keluarga dan mengatakan hadis itu bisa terdapat dan keluar orang itu. Maksudnya apa itu? Masalah itu tuntunan itu bisa yang dari hadis itu bisa termasuk hadis itu dari Rasul dan keluar orang itu. Oh ya, jadi asar itu ya pokoknya selain Nabi, kadang-kadang dinisbatkan kepada tabi'in, kadang-kadang dinisbatkan kepada tabi'in. Wah, makin jauh dari Rasul tambah susah gitu. Yang saya ceritakan itu yang paling dekat dengan Rasul.
Karena sinyal bagi teman salafi itu setidaknya dibatasi sampai tabi'in, nah, gitu. Karena ada hadis khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum, berarti generasi sahabat dan tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, tabi'in, tsumma yafsul kadzib. Setelah itu prediksi Rasul akan tersebar kedustaan. Itu ceritanya begitu. Ini yang dianggap salafus soleh. Kalau gitu ada yang nggak soleh ya. Nah, kan dua tadi beda. Kira-kira yang soleh yang puasa atau yang nggak puasa? Yang nggak puasa yang soleh ya, Mas. Nah, berarti yang ngomong puasa nggak soleh itu. Itu risikonya. Dan masya Allah, waduh, namanya perbedaan di antara sahabat itu banyak terjadi, Pak. Contoh yang terkenal, kajian Isra Mi'raj, sebagian jasad dan roh, tapi sebagian hanya perjalanan roh. Itu pendapat sahabat. Muawiyah CS bahasanya gitu. Lah yang jasad dan roh Ibnu Abbas CS gitu. Nah terus dari dua ini yang kira-kira yang soleh yang mana? Berarti yang satu tidak soleh nanti. Aduh, ada juga ya sahabat tidak soleh ternyata. Mengklaim yang soleh itu yang gimana gitu. Itu ceritanya, masya Allah. Kecuali kalau ungkapan sahabat tidak ada unsur ijtihad. Jadi ucapan itu dinisbahkan sahabat, tapi tidak ada unsur ijtihad. Misalnya sahabat bilang, saya dilarang Rasul berbuat ini. Nah, ini ungkapan sahabat, tapi sama sekali tidak ada unsur apa? Ijtihad. Itu hadisnya mauquf fi hukmi raf'i. Jadi walaupun hadisnya mauquf, hukumnya marfu, begitu. Kenapa? Karena tidak pernah terbukti sahabat itu dusta atas nama Rasul. Begitu. Saya diwasiati Rasul biar berbuat gini. Itu asar, betul. Tetapi asar ini tidak ada unsur ijtihadnya, murni wasiat dari Rasul. Dan kita yakin sahabat tidak akan dusta atas nama Rasul. Walaupun itu asar, hukumnya marfu. Seperti langsung Rasul wasiat kepada ini. Jadi hukumnya itu hadis marfu. Tidak pernah terjadi bahwa sahabat itu dusta atas nama Rasul. Tapi keliru, salah paham, itu hal yang biasa. Maka jangan kaget ada seorang sahabat itu cerita, saya menyaksikan Rasul kencing dengan berdiri. Lah Aisyah ngamuk, ya siapa yang mengabari kalian Rasul kencing sampai berdiri? Dia itu dosa. Dosa di sini bukan berarti dosa sengaja, dosa enggak, keliru gitu. Kata-kata dosa ini adalah dia keliru. Karena Aisyah itu orang paling dekat dengan Rasul. Dan sejauh Aisyah bersama Rasul, belum pernah menyaksikan Rasul itu kencing sambil berdiri. Dan persepsi Aisyah, tidak mungkin Rasul kencing berdiri. Rasul itu uswatun hasanah.
Nah kalau Rasul itu pernah kencing sambil berdiri, nanti muridnya kencing sambil apa? Tidak bisa patah itu. Itu ceritanya. Maka yang cerita menghadap kepada Aisyah. Saya yang cerita, saya yang mendampingi Rasulullah ila subatati qaumi. Selesai sudah. Kalau gitu mohon maaf. La na'riful kadzib wa ma huwal kadzib. Kamus hidup kami tidak pernah mengenal dusta atas nama Rasul. Walakin qad akhtana. Tapi kami kadang-kadang keliru. Gitu. Ada sahabat yang cerita, taqta'u sholata al-mar'atu wal khimaru wal qalbu. Yang bisa membatalkan sholatnya seseorang itu gara-gara dilintasi oleh wanita, gara-gara dilintasi oleh keledai, gara-gara dilintasi oleh anjing. Waduh, batal sholatnya. Aisyah ngamuk-ngamuk lagi gitu. Kenapa kalian nyamakan kami wanita dengan anjing, dengan keledai? Tahu enggak kalian, Rasul sholat, saya ini di depan Rasul i'tiradul janazah, seperti sosok jenazah. Kok bisa-bisanya ada hadis batal sholat gara-gara dilintasi wanita? Kan begitu. Akhirnya klarifikasi. Oh, sadar, ternyata hadis itu benar, persepsi kami yang keliru gitu. Itu hal yang wajar, namanya manusia, tempatnya khilaf. Maka tidak bisa dijadikan sumber hukum. Itu cerita ya begitu. Ya mudah-mudahan, dan nanti kita akan diskusi terus. Siapa tahu nanti kalau kacamatanya sudah sama, diskusinya jadi enak. Terima kasih. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.